Baik, sampai bertemu kembali pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada pertemuan ke-15 ini yang kita akan bahas itu PHP di bagian keempat. Adapun materi di PHP bagian keempat itu yang pertama menggunakan array, menggunakan for each, manipulasi string, membandingkan string, mengecilkan dan memperbesar string. Mengurutkan array, pertama itu mengurutkan array digunakan ketika kita memiliki banyak data, tapi data yang tersebut tidak berurutan, misalkan 1, 3, 2, 4, 5, 8, dan seterusnya. Lalu kita ingin mengurutkan array dari terkecil hingga terbesar, dan dari terkecil hingga terbesar. Solusinya adalah menggunakan fungsi sort. Bukan objeknya. Ketika ini PHP variabel data arraynya isinya dari elemen si array, lalu sort data, lalu for variabel x sama dengan variabel x lebih kecil sama dengan 10, lalu x kemudian data variabel data next data, lalu udah diketik ini sampai disimpan nanti dengan nama array group PHP. Nah, kalau ini sudah kamu ketik, disimpan, bacakan di browser, dan menggunakan fungsi sort, dia akan diurutkan seperti ini hasilnya. Perhatikan 35, 9, dia menggunakan fungsi sort. Lalu ada menggunakan each. Selain menggunakan looping dengan bentuk for, dapat juga menggunakan pengulangan yang dikhususkan untuk array, yaitu for each. For each itu untuk menggunakan each dari database. Penggunaan dari for each ini sangat mudah ya. Contohnya ada di bawah ini. Ketika mengetikkan dia web sama seperti yang tadi, PHP variabel mahasiswa array, isinya dari variabel mahasiswa itu di dalam bentuk array Suwanda, laki-laki, lahir, 3 golongan darah, IPK-nya, jurusannya. Lalu for each variabel mahasiswa sebagai data dari variabel data mahasiswa. Lalu echo print data variabel data mahasiswa. Kalau sudah diketik seperti ini, disimpan dengan nama file for each.php. Lalu berikutnya manipulasi string. Manipulasi string digunakan untuk mengolah suatu inputan yang dimasukkan oleh user, diambil dari database. Mengolah suatu inputan yang dimasukkan oleh user atau yang diambil dari database. Biasanya manipulasi ini digunakan untuk satu alasan tertentu. Contoh, untuk mencocokkan password, validasi kesesuaian email, menampilkan teks dengan format tertentu, seperti menampilkan angka ini 2020200000 dalam rupiah menjadi dia 202.000.000 rupiah dan yang lainnya. Untuk menghitung jumlah karakter itu kita bisa menggunakan implementasinya seperti ini. Variabel nama PHP lokal data jumlah karakternya string nama, lalu echo variabel nama berisi jumlah karakter. Nanti kamu ketik juga dia disimpan di folder cexam.htdoc di folder latihan PHP dengan nama hitung string PHP. Lalu ada lagi nih ya, masih di bagian string, yaitu membandingkan string. Membandingkan dua string biasanya digunakan untuk mencocokkan password ya, password atau mencocokkan email. Digunakan fungsi strcmp. Implementasinya seperti ini. Kalau diimplementasikan dalam sintaks coding, variabel PHP bukan
lalu variabel password asli, misalnya dia belajar ini PHP, lalu baru password input dia belajar PHP, lalu variabel cocok sama strcp disesuaikan ya variabel password asli dengan password input. Jika variabel ini sama variabel cocok, satu echo password Anda salah, else echo password Anda benar. Lalu simpan coding ini dengan nama file bandingkan string.php. Lalu ini apa? Melakukan simulasi ketika password yang berada dalam database yang di password asli dicocokkan dengan cara menginput dan yang dilakukan oleh user. Ini password input. Baik, berikutnya mengkapitalkan string. Mengkapitalkan string itu maksudnya mengubah teks yang tadinya huruf kecil semua menjadi huruf besar semua. Cara penggunaannya cukup mudah dengan strtopper. Dan juga sudah kapital ya, huruf kapital. Implementasinya seperti berikut ya. Paragraf ketika dia PHP variabel intro jangan demo anarkis isinya. Lalu intro huruf besar, variabel intro huruf besar, strtopper di variabel intro. Artinya nanti apa yang isinya jamak demo anarkis ini akan dijadikan huruf besar dalam fungsi ini. Lalu echo print variabel intro huruf besar ya. Jadi simpan nanti dengan nama huruf besar titik PHP boleh. Nah, kalau dijalankan nanti dia, maka hasilnya yang tadinya huruf kecil ini akan menjadi huruf besar seluruhnya. Jangan tengok anarkis. Jadi tergantung teks yang kamu ketikkan di sini, maka hasilnya harus huruf besar di sini. Itulah fungsi dari strtopper itu. Ya. Berikutnya mengecilkan string. Ini kebalikan dari besarkan tadi. Ya, kita menggunakan fungsinya itu fungsinya sdtr lower ya. Kita langsung implementasikan ya, praktikannya. Lalu intronya, variabel intro ini yang huruf besar semuanya akan kita jadikan huruf kecil semuanya menggunakan function str to lower. Bisa dipastikan nanti hasilnya itu kata demo yang santuy gas yang besar ini huruf kapital ini kecil seperti ini ya. Kalau dijalankan dia, maka yang tadinya huruf besar seluruhnya menjadi huruf kecil. Di bagian string juga ada, yaitu setelah string memfilter tag HTML. Kapan digunakan ini? Apabila seorang web developer tidak menginginkan spam atau spammer merusak bangunan cachebook dengan linknya atau menaktifkan tag HTML yang tidak dibutuhkan. Implementasinya dalam coding sintaks seperti ini. Jadi ya, situs spam silahkan ruang ketik semua tutup ya, simpan dengan nama file kita. Jadi dia yang kita gunakan penggunaan strips text adalah sebagai berikut. Strip text ini yang ini ya, sengaja yang saya buatkan ini. Strip text atau kalimat yang akan difilter tag yang boleh ditampilkan. Sehingga pada contoh kasus ini, keluar dari tag strong dan underline, maka tag tersebut tidak ditampilkan. Baik, berikutnya itu manipulasi string dengan trim. Trim digunakan untuk menghilangkan spasi di kiri atau di kanan. Biasanya digunakan untuk proses pengolahan input username dan password yang dilakukan oleh user. Biasanya ini terjadi ketika user tidak sengaja atau lupa menekan tombol spasi di keyboard.
Untuk menanganinya, kamu dapat menggunakan trim. Contoh penggunaannya seperti ini. Di dalam bentuk PHP, di kode PHP dimulai dengan PHP, variabel password, tanda kutip 2, spasi. Ini adalah password. Tanda kutip 2 lagi spasi, tanda kutip 2 titik koma. Variabel password asli sama dengan trim buka kurung variabel password tutup kurung, baru echo variabel password asli tutup PHP. Ini perhatikan, di sini ada spasi sebelum kata ini adalah password, karena nanti dipanggil itu variabel password. Jadi sudah diketik nanti ini di notepad seperti ini ya, ketik nanti di notepad seperti ini, lalu ini simpan, save as, berikan namanya jadi trim. Ingat, saya ingatkan kembali, simpan di C, htdocs ya, cari htdocs, htdocs paling bawah, exam C exam htdocs, lalu di folder latihan PHP ini buat namanya jadi trim titik PHP, lalu save. Oke, kalau sudah di save, dia dijalankan dengan browser, panggil ya localhost / latihan PHP / trim titik PHP. Hasilnya tidak akan ada spasi lagi sebelum kata ini ya, kosong dia. Jadi kalau sudah dijalankan seperti itu nanti, maka dia akan hasilnya nanti seperti ini ya, yang kita tampilkan kembali. Hasil dari skrip di atas adalah spasi akan hilang. Anda pun dapat menghilangkan spasi di kiri dengan trim atau L trim, atau sebelum di spasi kanan dengan R trim. Itu bisa kalian praktekkan, nanti ganti trim ini jadi L trim atau R trim ya. Oke, yang berikutnya adalah sintaks alternatif untuk PHP. Ada beberapa sintaks alternatif untuk PHP. Yang pertama, alternatif echo. Kita dapat menggunakan, ini bukan M ya, alternatif RN, menggunakan echo untuk proses menampilkan isi dari suatu variabel. Ada alternatif dalam PHP untuk menampilkan isi dari suatu variabel. Anda dapat menggunakan print, namun proses print sedikit lebih lama dari echo. Meskipun tidak terasa karena kecepatan komputer yang sudah sedemikian canggih, tetapi tetap proses print memakan waktu 15% sedikit lebih lama dari echo. Ya, print itu lebih lama dari echo, itu kesimpulannya. Lalu ada kedua, double quote dan one quote. Apa perbedaannya? Double quote yang diwakili dengan tanda titik 2 dengan one quote yang diwakili oleh tanda titik tunggal atau titik 1. Hanya dapat menampilkan karakter saja, bukan isi dari variabel, itu one quote. Hanya dapat menampilkan karakter aslinya, bukan isi dari variabelnya. Yang berikutnya, bekerja dengan file. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana bekerja dengan file, mulai dari buka file, menutup file, mengecek apakah file tersebut ada, kemudian menulis isi file ataupun menghapus file. Yang pertama itu mengecek file. Untuk mengecek file, ada atau tidaknya file tersebut dalam directory atau path yang ditentukan. Biasanya seorang web developer cukup menggunakan fungsi file exit untuk mengecek apakah file tersebut ada. Yang kedua, membuat dan menghapus file. Untuk membuat file, Anda dapat menggunakan fungsi touch, dan untuk menghapus file yang ada, Anda dapat menggunakan fungsi unlink. Untuk membuat file, menggunakan fungsi touch, menghapus file, dan dapat menggunakan fungsi unlink.
Yang berikutnya itu ialah membuka file. Membuka file, ada beberapa fungsi untuk membuka file. Mulai dari membuka file saja, kemudian ada juga fungsi yang dapat membuka kemudian lalu menulis isi file. Ya, ada juga fungsi yang dapat membuka kemudian lalu menulis isi file, dibuka dan ditulis. Ada juga fungsi yang membuka file sambil menulis dan lain-lain. Yang tadi pertama dibukanya dulu baru tulis, yang kedua membuka sambil menulis dan lain-lain. Oke, saya rasa Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan ke-15. Berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas materi lainnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sering pakai masker, sering cuci tangan. Salam sehat dari saya, mohon maaf ada kesalahan di pengucapan. Sekian dan terima kasih.